Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Berdana Fitriani. Dan kali ini saya membuat sebuah video sebagai ujian akhir semester dalam mata kuliah praktek dakwah yang diampu oleh Bapak Asrul Harahap sebagai dosen pembimbing di mata kuliah ini. Oke, kali ini saya tidak berceramah, tapi saya ingin share sedikit saja mengenai obat penyakit hati. Nah, kalau biasanya nih kita kan pasti sudah mengalami sakit ya, kayak fisik kita kayak sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit perut dan segala macamnya. Dan ya namanya sakit berarti kita ngerasain gak enak gitu ya, nggak, aktivitasnya nggak lancar, bahkan makan pun jadi nggak enak, yang kita makan rasanya pahit, bahkan minum pun juga terasa pahit seperti itu. Nah, sama halnya sih kasusnya dengan penyakit sebuah hati gitu. Ketika hati itu udah mulai sakit, kita merasa kayak tidak menikmati lezatnya sebuah iman gitu, dan juga lezatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena sakit ini tentunya kita harus mengembalikan agar tubuh fisik kita itu seperti normal ya, sehat. Banyak sih cara-cara yang dilakukan supaya tubuh kita kembali sehat. Sama juga halnya dengan penyakit hati ini, kita harus bisa membuatnya seperti normal agar kelezatan iman dan ketaatan kepada Allah itu bisa kita nikmati. Jadi bagaimana sih caranya? Ada beberapa atau ada 3 teori pokok itu untuk mengobati sesuatu yang sakit, yang mana ini juga dipakai oleh ilmu-ilmu dalam medis. Nah, jadi ada 3 nih. Yang pertama yaitu menjaga kekuatan. Jadi ketika ada seorang pasien yang sakit datang berobat gitu kan, dokter itu menyarankan agar pasien tersebut menjaga kekuatan fisiknya. Itu biasanya dengan cara makan teratur, disuruhnya kan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, minum yang cukup, bahkan juga dikasih vitamin-vitamin yang bisa mendukung kekuatan dari fisik pasien tersebut. Nah, sama halnya juga untuk penyakit hati, Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa orang yang sakit hati ini salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menjaga kekuatan mentalnya. Itu gimana sih caranya? Itu dengan memperbanyak ilmu yang bermanfaat dan juga melakukan berbagai ketaatan. Jadi hatinya ini harus dipaksa untuk mendengarkan nasihat dan juga ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, dan juga fisiknya ini juga dipaksa untuk melakukan ibadah serta ketaatan lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua yaitu melindungi pasien dari munculnya penyakit yang baru atau sesuatu yang bisa memperparah penyakitnya. Nah, jadi kalau orang-orang yang sakit ini, dokter pasti akan menyarankan gitu, menghindari berbagai pantangan yang bisa memperparah penyakit dari pasien ini. Mungkin kalau misalnya kayak batuk gitu ya, kita nggak boleh minum air dingin gitu ya, es segala macam nih. Kalau ibu-ibu pasti itu ya, anaknya ada batuk dikit dia bilang tuh pasti minum es, atau biasanya pasti gara-gara HP nih, pasti kayak gitu kan. Nah, sama halnya itu kalau penyakit kan ada pantang-pantangan yang tidak bisa dimakan atau dikonsumsi oleh orang-orang dengan penyakit tertentu. Nah, sama halnya juga untuk penyakit hati gitu, kita harus menjauhkan pantangan-pantangan yang bisa memperparah keadaan penyakit hati itu sendiri. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang yang sakit ini harus menghindari segala sesuatu yang bisa memperparah penyakit dalam hatinya, yaitu dengan cara menjauhi semua perbuatan dosa dan juga maksiat. Nah, dia tuh menghindarkan dirinya itu dari segala bentuk penyimpangan. Kenapa? Karena dosa dan maksiat ini adalah sumber penyakit dari hati itu sendiri. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana bahaya dosa bagi hati manusia. Ada tuh sebuah hadisnya. Dan yang ketiga yaitu menghilangkan penyakit yang ada dalam dirinya. Jadi kalau misalnya di dalam medis gitu ya,
dokter pasti akan memastikan gitu jenis penyakitnya itu apa yang diderita oleh pasien, dan dari situ dokter tahu gitu apa obat yang bisa diberikan untuk menyerang penyakit itu gitu. Biasanya dokter itu akan berikan antibiotik dengan dosis yang sesuai atau obat lainnya yang sesuai dengan jenis penyakit pasien yang sehingga nanti bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, kalau dalam penyakit hati, Ibnu Qayyim ini menjelaskan bahwa cara menghilangkan penyakit yang merusak hati itu adalah dengan banyak bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya jika kesalahan itu harus ditutupi dengan membayar kafarah, maka dia siap membayarnya. Nah, jika terkait dengan hak orang lain, dia pun siap dengan meminta maaf kepadanya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu artinya adalah orang bertaubat dari satu perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Maka karena dengan bertaubat inilah berarti dia menghilangkan gitu penyakit hati berupa dosa dalam dirinya. Nah, jadi obat yang diberikan kepada pasien dari dokter itu kan berbeda-beda ya, sesuai dengan jenis dan juga tingkat penyakit yang diderita oleh pasien ini. Maka dari itu dokter akan menangani atau memberikan penanganan lebih ketika sakit yang diderita oleh pasien ini cukup parah, bahkan bisa sampai dirawat di ICU atau bahkan CCU ya, dengan rentang waktu yang berbeda-beda atau bahkan pemberian obat tanpa batas waktu, atau bisa juga termasuk kayak treatment operasi ataupun kayak amputasi begitu ya. Nah, sama halnya juga dengan hati kita itu, jika penyakit yang diderita itu semakin parah karena pelanggaran yang dilakukan adalah dosa besar, syariat memberikan treatment sampai pada taraf hukuman had seperti cambuk nih, potong tangan, pengasingan, kisas, denda, hingga rajam. Nah, sebagaimana kita tidak dibenarkan untuk menuduh dokter kejam ya karena melakukan bedah operasi atau amputasi. Dan juga kita sangat tidak dibenarkan nih mengatakan Islam kejam karena memberikan hukum kematian, karena sebenarnya itu sudah ada apa ya istilahnya, sudah begitulah keadaannya gitu, sudah begitu peraturan yang ada gitu. Nah, oke, itu tadi obat penyakit hati. Semoga kita yang sedang sakit dengan penyakit hati itu cepat sembuh dan keimanan kita bertambah, ketakwaan kita bertambah, kita bisa menikmati lezatnya iman dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala penyakit hati yang berbahaya dan menjadikan hati kita hati yang sehat, bisa merasakan lezatnya iman tadi seperti yang saya bilang tadi, Islam dan juga amal soleh. Baik, sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan dan kejanggalan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan terkhususnya bagi saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.